Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim wa qali alim ya aziz hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa datang bi lisani qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wonten sanipun Bapak Ibu jamaah pengawasan ing kehormatan. Pengawasan kita sedaya punika kasuwun ngaturaken ngenging bab zakat. Utaminipun zakat fitrah ugi masalah fidyah. Amargi wedalipun namung sekedap tur materinipun menika kathah. Mila kita ringkes ning nek wonten pamurutan pirsa mangke prayogatipun aturaken. Sepindah ngenging zakat fitrah, Rasulullah SAW pada hadis jamaah dari Ibnu Umar kanjeng Nabi ngendikaken sesungguhnya dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun wanita dari kaum muslimin. Zakat fitrah menika berarti wajib. Penyebabnya karena berbuka puasa di bulan Ramadan dan untuk menzakati fitrah manusianya, mensedekahi fitrah kemanusiaannya, dan untuk mensucikan diri dari perbuatannya. Maka tujuan zakat fitrah itu yang pertama untuk membersihkan zakat dan membersihkan puasa-puasa yang sudah kita kerjakan dari omongan-omongan yang kotor, omongan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak bermanfaat, dan yang kedua untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan untuk menumbuhkan kegembiraan rasa bahagia fakir miskin berhari raya. Itulah pengertian zakat fitrah di dalam Islam yang dikerjakan karena selesainya ibadah puasa Ramadan kita. Dengan demikian yang terkena kewajiban membayar zakat fitrah itu adalah seluruh lapisan masyarakat yang beragama Islam, bahkan termasuk janin. Itu diutamakan. Janin yang lebih utama itu memang tidak wajib, tetapi dia sudah bernyawa. Tapi yang wajib kalau dia nanti lahir sebelum sore atau fajar hari raya itu. Kemudian dengan demikian semua umat Islam itu wajib membayar zakat fitrah. Kaya, miskin, dewasa, anak-anak, tua, sedoyo kenging kewajiban bayar zakat fitrah. Nanti kalau anak itu yang membayar ya orang tuanya, penanggung nafkahnya. Istri yang menanggung nafkah ya suaminya. Tapi karena ini untuk mensedekahi pribadi masing-masing fitrah, istri kalau punya harta sendiri, tabungan sendiri, itu diperintahkan membayar zakat dari hartanya sendiri, supaya tiap-tiap pribadi itu mensedekahi dirinya sendiri-sendiri. Tapi kalau tidak punya, baru minta kepada penanggung nafkahnya, yaitu suaminya. Anak juga begitu. Kalau anak itu punya harta sendiri, pendapat dari jumhur ulama, anak itu mengeluarkan dengan hartanya sendiri.
supaya dia membiasakan diri mensedekahi dirinya masing-masing. Kalau tidak punya, baru minta kepada yang menanggung nafkahnya, yaitu bapaknya. Kemudian zakat fitrah itu ukurannya yang dikeluarkan adalah makanan pokok di daerah setempat. Jadi, meskipun yang dikeluarkan Nabi itu adalah kurma, gandum, tetapi di mana kita tinggal, di situ makanan pokok kita adalah beras, ya zakat yang kita keluarkan berupa makanan pokok kita, bukan beras. Sehingga zakat itu tidak ibadah mahdoh murni, harus nyuntuh kandeng Nabi plek. Nah, plek seperti Nabi yang bayarnya pakai kurma, gitu. Nah, sini malah tidak doyan kurma untuk makanan pokok. Nanti kalau ada yang bayar kurma kan saya nyuntuh Nabi. Nah, kurma aku dine duduh bakso ya ora cocok. Nah, duduh opor barang. Nah, berarti makanan pokok di daerah setempat, ini pendapat dari mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, hanya ukurannya itu mencontoh ukuran di zaman Kanjeng Nabi. Satu sok itu 4 mud. Itu kalau dikilogramkan ini terjadi perbedaan pendapat, karena satu sok itu napa menika takeran. Nek kita timbangan, takeran kok dipindah ning timbangan. Lah niki sering kadang mboten cocok. Di zaman Nabi itu kurma satu 4 mud, ya. Itu ya 4 cawukan. Nah, cawukan tangan itu. Jadi nek ditimbang dan berubah menjadi beras, saking kurma jadi beras. Lah kadang ya ora cocok. Cawukane kurma karo cawukane beras ki ya beda. Nah, maka kurang lebih ini akhirnya tidak tepat betul, sehingga ada beberapa daerah atau negara itu berbeda-beda. Jadi ketika mengkonver ke timbangan, ya kurang lebih satu sok beras itu 2,19 kg sampai 2,26 kg. Dibulatkan 2,5 kg. Amannya begitu. Tapi kalau diukur berat jenisnya beras 0,79 sampai 0,82, maka satu sok beras itu ya kurang lebih 2,19 sampai 2,26. 2,26 ya 2 kilo 2 on. 2 kilo 2,5 on kilogram. Dibulatkan saja 2,5 kilogram. Itu sudah pembulatan ke atas. Ning nek ditambahi saya apik meli. Aku tak 3 kilo saya apik. Aku tak 4 kilo saya sae. Ngeten. Nggih. Belum lagi nek wonten piantun kok mbayari ngepres. Ya ndak apa-apa mampunya. Maka kalau dia mbayaripun namung 2,26 kg duwene ya mung kuwi, terima saja wong, karena itu sudah termasuk memenuhi syarat, sampun ngantos ditolak. Dan lajeng zakat fitrah itu apakah boleh dibayarkan berupa harganya? Dan ulama kita ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama, tidak boleh, karena tidak sesuai dengan yang dikerjakan Nabi. Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah itu dengan uang, tapi tetap dengan barang.
Ini pendapat dari Imam Atta, Ibnu Umar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua, boleh dengan harga itu boleh. Ini pendapat dari Abu Hanifah, Ibnu Munzir, As-Sauri, termasuk dari pendapat Bapak Asbi Siddiqi. Kenapa? Karena tujuan zakat fitrah itu cukupkan mereka, kata Nabi, pada hari raya, supaya mereka itu tidak minta-minta. Jadi tujuan zakat fitrah itu ya untuk membahagiakan, mencukupi kebutuhan fakir miskin berhari raya. Supaya apa? Mereka tidak, namanya sudah cukup, wis ra njaluk-njaluk meneh. Tuh. Nah, kemudian ini sudah dikerjakan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, maka pendapat dari Syekh Qardawi dalam fikus zakatnya, zaman itu berkembang, maka di zaman di mana uang itu menguasai barang, maka fakir miskin itu lebih kecukupan dengan uang. Di zaman dulu uang itu sedikit, yang banyak barang. Maka kalau jamaah diperintah membayar zakat fitrah kok dengan uang, banyak yang kesulitan. Duit iki mung sithik, zaman dhisik sing akeh iki barang. Zaman sekarang iso nyekel duit ya iso nyekel barang. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan fakir miskin berhari raya itu tidak hanya makanan pokok saja sekarang ini. Nah, contoh, fakir miskin kok mung duwe beras tok, ora nyekel duit. Kinten-kinten tesih susah napa mboten? Ya berase ana ning ra duwe gas. Ya bodho mung nunggone beras. Nek kurma langsung setidahar wong rasa dimasak. Nek beras, nah, mbutuhke dimasak, masak beras dadi sego kuwi mbutuhke duit, gas. Segone mateng, rano lawe. Nah, ditunggoni wis segone. Rano lawe. Akhirnya beras dol meneh, gitu ku lawuh. Nah, akhirnya dahar, wetenge marek. Anake nangis njaluk klambi anyar. Dinggoni beras ora gelem. Akhirnya beras dol meneh, gitu klambine anake. Anake seneng klambine anyar, koncone do teko, tamu-tamu do teko kabeh. Sugi beras do ora gelem. Cah cilik-cilik sungkem sangoni beras do nesu. Akhirnya beras dol meneh, gitu ku roti, gitu ku gula teh, nyuguhi tamu. Oh, ternyata membahagiakan fakir miskin bari raya itu ternyata tidak cukup banyak makanan pokok, apalagi mentah seperti beras. Maka di zaman semakin berkembang, uang itu akhirnya membahagiakan, sehingga membayar zakat fitrah dengan uang itu akhirnya diperbolehkan. Apalagi kalau mau diratakan ke 8 golongan. Seperti mazhab Syafi'i, itu zakat fitrah itu juga dibagikan ke 8 golongan. Tidak hanya fakir miskin saja. Salah satu golongannya apa? Fisabilillah, untuk perjuangan agama, kepentingan agama. Contohnya apa? Bangun masjid itu kepentingan agama. Lah beras kira kena nggih klepo masjid. Nah, akhirnya berasnya didol. Nah, berarti duit sing dibutuhke. Tuh. Atau ketika terjadi zaman semakin maju, terjadi perpindahan zakat. Nah, dari Jogja dipindah ke Gunung Kidul,
dari Arab Saudi dipindah ke Afrika. Itu butuh biaya. Biayanya dari mana? Ya mengambil zakat itu juga 1/8 untuk operasional zakat. Mindah barang itu menghabiskan biaya besar, beda dengan mindah uang, lebih murah. Apalagi sekarang transfer kadang tidak bayar. Nah, itu menguntungkan fakir miskin. Atau terjadi perbedaan makanan pokok. Mangsa paceklik, Gunung Kidul makanan pokoknya napa niki? Gaplek, gotiwul, niki beras mboten tukul parine. Nah, berarti mereka membayar zakat fitrah napa? Ya gaplek, wong makanan pokoknya gaplek, didum ya ning kono ya gaplek. Nggih. Lah terus mereka keluwiyen zakate akeh banget. Nah, akhirnya dipindah teng Gondang Legi. Ngirim gaplek teng Gondang Legi. Teng mriki dodoyan apa mboten? Terjadi perbedaan makanan pokok. Beda nek wingi mbayare duit. Saka Gunung Kidul dipindah ning Gondang Legi duit. Do kersa yatra napa mboten? Nah, maka kadang uang itu lebih luwes, lebih manfaat di ketika uang itu mendominasi barang. Nyekel duit kuwi nyekel barang. Tuh. Apalagi kalau itu berupa zakat mal. Zakat harta. Zakat harta meskipun dia usahanya dagang, nah, bahan bangunan, nggih. Zakatnya napa? Ya kutune duit. Ora terus semen sak-sak. Niki zakat kula. Niki napa Mas? Zakat kula Mbah. Niki paku sak ember. Zakatnya ya uang harganya, keuntungannya. Nggih. Ternak yang tidak ada nasnya, yang ada nasnya ikut dengan tuntunan. Zaman Nabi zakat ternak unta, ya zakatnya unta ada ukurannya. Ternak napa niki? Sapi, ada ukurannya, umur berapa sapinya, jumlahnya berapa. Ternak kambing ada tuntunannya. Tapi sekarang banyak ternak-ternak di zaman Nabi tidak ada. Ternak lele. Zaman Nabi ra ono ternak lele, banyu angel. Padahal ternak lele hasilnya gede, ternak ikan hias. Nah, terus zakatnya pripun niku? Ndak ada tuntunannya, ndak ada ukurannya, berarti dinilai nanti harganya. Begitu. Jangan barang yang diternakkan. Ternak lele, zakatnya lele mboten. Ternak ikan hias. Niki sak ikan hias tunggal niki regane gangsal yuta lho, Mbah. Niki mentah napa malih mateng. Ndak, nanti harganya, apalagi sekarang banyak ternak-ternak yang niku perkutut. Ndak teng daerah Celak uga menika enten napa nika nggih lomba perkutut niku. Wah, 1 ekor 25 juta, 1 ekor 50 juta. Ini mentah padahal. Nek mateng pira kowe? Nah, terus zakate pripun iki? Napa ya manuk siji mboten harga. Nah, nggih. Nampun sampeyan kok nggih kathah ternak-ternak napa niku cacing, wong mancing ra kathah sakniki. Lah ternak cacing nebakno hasilnya jutaan. Zakate ya duit aja terus cacing. Niki Mbah, zakat kula cacing saember. Pun kanton nyukani saus kalih tomat niki Mbah. Niki kok ini kok ubah-ubah to Le. Nah, kemudian zakat fitrah itu harus sudah ditunaikan sebelum sholat Id, harus sudah selesai. Maka umumnya sahabat itu menunaikan zakat fitrah itu 2-3 hari sebelum hari raya.
Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad. Abu Hanifah bahkan boleh sejak permulaan tahun. Imam Syafi'i boleh sejak permulaan Ramadan. Nah, tapi kalau saya sholat id sudah tidak dianggap zakat lagi, hanya sedekah sunnah biasa. Beda dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah memberi makan seorang miskin karena dia tidak bisa berpuasa. Sehingga fidyah itu tujuan pokoknya mengganti utang puasa. Nah, tidak disebut utang sebetulnya karena tidak mampu mengerjakan. Ya, untuk mengganti dia tidak mampu puasa itu namanya fidyah. Fidyah itu memberi makan seorang miskin sekali makan. Ukurannya berapa? Tidak ada hadis yang menuntun tentang ukuran. Yang ada yang dikerjakan sahabat. Berapa itu satu mud? Satu mud itu ya seperempat sok. Nah, kalau zakat tadi kan satu sok. Kalau satu mud itu seperempatnya. Ya berarti 2,5 kilo dibagi 4. Pinten niku? Ya 3,4 kilogram gampangane ngaten nggih. 3,4 kilogram beras. Perintahnya memberi makan, prayogini pun tetap berupa barang yang bisa dimakan senilai satu mut itu. Berarti beras ya bareng, nasi juga boleh. Nah, prayogini pun mboten wujudipun yatra. Kenapa? Karena perintahnya memberi makan. Mulai diwenehi duit kok ke sandal jepit, ora kena dipangan. Beda nek zakat fitrah, sandal jepit ya dibutuhke wong nggih badan. Nah, ngerti. Jadi kalau zakat fitrah sebelum sholat id harus selesai. Kalau fidyah selesai sholat id masih boleh, bahkan sampai 2 bulan 3 bulan setelah hari raya juga boleh. Tujuannya untuk mengganti puasa. Dan zakat fitrah itu orang kaya bisa menerima. Kalau dia sebagai amil, namanya ambilnya orang kaya boleh menerima. Berarti itu upahnya dia bekerja sebagai amil tadi. Atau orang kaya itu orang yang mu'alaf, imannya masih lemah, baru pindah ke agama Islam. Meskipun kaya boleh diberi zakat itu untuk menguatkan imannya. Tuh. Tapi kalau fidyah hanya memberi makan seorang miskin, berarti hanya untuk orang miskin. Nah, tidak boleh untuk orang kaya begitu. Maka amil harus tahu mana zakat fitrah, mana fidyah. Tuh. Dan sebaiknya bagi bapak ibu yang mau membayar fidyah itu berikan sendiri saja. Tidak usah diserahkan kepada amil zakat. Nah, kenapa? Nanti kalau amil itu berhak memotong zakat 1/8 untuk operasional zakat. Gitu ku plastik, ngopai sing dikongkon rono rene, gitu ku bensin itu mengambil 1/8 itu. Tapi kalau fidyah tidak bisa dipotong 1/8 karena dia bukan zakat. Maka yang bayar fidyah sebaiknya bayarkan sendiri aja, berikan kepada orang-orang yang dianggap miskin, mateng ya bareng, mentah nggih bareng. Mboten terikat harus bareng zakat fitrah. Nggih, bar bodho nggih tasih bareng. Nggih. Bulan ngajeng tasih bareng. Nah, itu kalau fidyah. Nah, lajeng terus sekalian, yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat. Orang kafir itu hanya boleh menerima sedekah sunnah. Seperti apa? Daging kurban. Itu orang kafir boleh dikirimi. Tapi zakat itu sedekah wajib, tidak boleh diberikan kepada orang kafir non muslim.
Maka amil harus paham, harus jelas. Ya. Kecuali orang kafir itu yang kafir dhimmi, ya, yang pasif dan diduga dia bisa tertarik dengan agama Islam, itu baru boleh. Nah, ini kalau ingin iki ya ora gampang, ya. Maka sebaiknya kembalikan saja kepada umat Islam. Ya. Tadi kan yang berzakat kan semuanya, kaya, miskin, ya, fakir, laki-laki, wanita, anak-anak dewasa, semuanya berzakat fitrah. Nanti orang fakir miskin dapat kembali. Fakir miskin ki yo bayar zakat ning yo oleh zakat. Nah, bayari 2,5 kg oleh 1,20 kilo. Tuh. Itu fakir miskin. Ya, jadi membagi zakat itu tidak ada ketentuannya, tergantung kepada kebijaksanaan amil. Bahkan ada yang diberi zakat untuk hidup 1 tahun juga ada. Nah, jadi fakir miskin itu membayari 2,5 kg, dia bisa dapat 25 kilo, bisa dapat 50 kilo, tergantung kepada ambilnya, penilaiannya dia tingkat kemiskinannya seberapa, ya, tingkat keimanannya bagaimana, itu menjadi ukuran di dalam menerima zakat itu. Karena zakat itu juga untuk membantu orang beribadah. Ibadah kok apik ning wong ra duwe. Nah, maka perlu diberi lebih banyak karena zakat itu untuk menolong orang taat kepada Allah. Sehingga yang kedua yang tidak boleh menerima zakat orang fasik, yaitu orang yang terang-terangan melanggar agama, terang-terangan melakukan dosa, maka zakat itu tidak boleh membantu orang maksiat. Tuh, ini. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang terang-terangan bangga dengan kemaksiatannya. Contohnya siapa? Penjudi, tukang main. Wis kabeh do ngerti nek kae pancen tukang main, dhek ya ora isin-isin. Nah, terang-terangan. Ini tidak boleh dikasih zakat. Malam lebaran kasih zakat 300.000. Matur nuwun Mas diparingi modal. Ini nggih gabre teng wetan desa nggih. Tidak boleh. Atau dia pemabuk, wis do ngerti nek kae tukang mabuk, nggih, ndak boleh dibantu dengan zakat. Malam bodoh oleh zakat 200.000. Wah, matur nuwun. Dapat 3 botol niki, Mas. Liyane takbiran kono wak-wek. Tidak boleh. Tuh. Kemudian zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang ditanggung nafkahnya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh yang punya zakat itu. Nanti ada pengecualian. Contohnya, bapak memberikan zakat 2,5 kilo kepada siapa? Kepada istrinya. Nah, istri kan tanggungan nafkah suaminya. Akhirnya istrinya berzakat kepada siapa? Anaknya. Anaknya tanggungannya wong tua. Anaknya berzakat siapa? Neng bapaki. 2,5 kilo mubeng ning jero omah, wae nama tuh. Ya, itu tidak boleh. Nah, tetapi istri itu boleh berzakat kepada suaminya. Karena suami itu bukan tanggungannya istri. Tapi kalau istri tanggungannya suami. Suami bukan tanggungannya istri. Istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Maka kalau suaminya miskin, istrinya kaya, istri boleh keluarkan zakat diberikan kepada suaminya. Karena yang kaya istrinya. Banyak seperti ini. Ini terutama zakat mal. Yang wanita kaya raya, warisannya oke, dia juga bekerja, gajinya gede. Nah, suaminya
miskin. Wong dia dapat suami itu yang dhisik sing lanang ya ora ndek apa-apa bondo kathok kolor gitu. Kabeh sing bae istri semuanya. Suaminya miskin, tidak punya penghasilan, yang kaya istrinya. Istri keluarkan zakat, kos-kosane, gajine. Boleh diberikan kepada sebagian kepada suaminya karena suaminya miskin. Nah, untuk menunaikan kewajibannya. Nah, tidak boleh diberikan kepada yang ditanggung, umpamanya kakek. Nah, itu tanggungan anak, kecuali kakek itu memang miskin, nenek miskin. Nah, itu baru boleh kalau memang dia sangat membutuhkan meskipun ditanggung anaknya. Apalagi anaknya juga sama-sama miskinnya, sehingga tidak bisa menanggung nafkah orang tuanya, itu baru boleh. Kemudian sekalian, kriteria fakir miskin itu seperti apa? Orang disebut fakir ini orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Itu namanya fakir. Ya nyambut gawe, ning ra cukup nggih urip sak keluarga, sandang pangan papan. Nggih, tidak mencukupi. Nah, maka disebut fakir. Lah miskin itu seperti apa? Miskin itu sama sebenarnya fakir juga, tetapi dia tidak mau minta-minta, tidak mau menunjukkan kefakirannya. Ini gampangnya begitu. Sebetulnya sama saja. Nah, kalau begitu, ketika orang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, terus turah duwite ditabung, maka orang ini disebut orang yang kecukupan. Meskipun tabungannya belum mencapai 1 nisab. Kalau mencapai 1 nisab, maka dia orang kaya, wajib membayar zakat mal. Kalau belum mencapai 1 nisab, hanya disebut orang cukup saja. Orang seperti ini dinomor belakangkan kalau mau diberi zakat. Tuh, dia dianggap sudah kecukupan, tidak utama untuk memberi dia. Tapi kalau berlebih boleh orang macam ini diberi zakat, karena tabungannya belum mencapai tabungan orang kaya. Tuh. Kemudian sekalian, bagi bapak ibu yang kagungan hitungan harta, boleh ditunaikan zakat malnya di akhir bulan Ramadan seperti ini sekalian untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin hari raya. Contoh, Bapak Ibu yang punya simpanan uang mulai dihitung tabungan-tabunganipun dipun dalaken ning bank pira, nggih, teng celengan pira, ngisor bantal, ngisor kasur, nggih. Dihitung sedaya. Nah, yang tidak dihitung yang mana? Yang dipinjam orang. Itu tidak usah dihitung. Nggih. Karena apa? Belum kita pegang. Kita belum bisa memanfaatkan, maka itu tidak kena zakat. Maka yang dipinjam-pinjam orang itu tidak ikut dihitung. Yatra panjenengan dipun etang, dipun tambahi kalian mas perak panjenengan. Di total gunggung kalau mencapai 85 gram emas itu namanya 1 nisab. Berarti panjenengan dipun pasani piantun sugih, kena zakat 2,5%. Tuh. Yang tidak dihitung itu emas perak yang dipakai ibu-ibu atau wanita. Yang dipakai bapak tetap dihitung karena laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Wanita boleh pakai perhiasan, maka yang dipakai itu tidak kena hitungan. Tuh. Nah, ibu-ibu kita jujur, yang dipakai biasanya yang mana? Kenapa kok ibu-ibu boleh pakai? Karena untuk menggembirakan, untuk menyenangkan suami. Maka istri punya kewajiban menyenangkan suami. Cara menyenangkan diantaranya pakai perhiasan. Nah,
Maka perhiasan dipakai ibu-ibu untuk menyenangkan suami tidak dihitung zakat karena untuk mengerjakan kewajiban. Ibu nggih kita jujur, sing diagem sing pundi, sing disimpen sing pundi. Ning kadang ibu-ibu niku nek badhe tindak mirsani manten. Lah gelangi dienggo kabeh. Nah, nggih. Nek ngajengi bapak mung gelang karet kebak rambut. Berarti sing ora kena zakat ya sing kuwi, berarti sing kebak rambut kuwi. Nah, jadi ibu-ibu harus jujur mana yang dipakai. Yang dipakai tidak dihitung zakat. Mergo harus dihitung zakat akhirnya dienggo kabeh. Kaya wong edan. Rumah kok dipakai? Oh, berarti tidak kena hitungan zakat. Ning dalem sing ra dienggo. Daleme kok loro, siji dienggo, siji ora. Oh, itu berarti simpanan ini. Ini kekayaan ini berarti bisa kena zakat ini. Nah, apalagi disewakan. Nanti yang kena zakat tuh hasil sewanya. Nah, maka orang-orang kaya dari Jakarta itu nggak ada kos-kosan pinten, nggak ada rumah pinten teng Jogja. Neng kono ya wis duwe. Berarti dia punya simpanan-simpanan kekayaan di Yogyakarta. Itu harus keluarkan zakatnya. Kalau enggak besok akan berubah jadi setrika. Dipanaskan nek geni neraka, nggih gosok tulang rusuknya, wajahnya. Lah mergo ora ditokke zakate. Nggih. Mobil, nggih. Duwe loro. Siji diagem, siji disimpen. Oh, ini kekayaan yang disimpen ini. Bisa didol sewaktu-waktu ini. Anak saya tuh jualan mobil. Sing dienggo piro ya siji, liyane kekayaan bisa didol diwujudke duit. Keluarkan zakatnya le. Itu. Sing dienggo pripun, Pak? Rasah dibayari zakate wong kuwi mbok urip. Nah, barang-barang yang dipakai ndak kena zakat. Punya mobil 2, siji dienggo, siji ora. Rumah 2, siji diagem, siji ora. Nah, istri 2. Sing dienggo sing endi? Ora dienggo disakati. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ngitung zakatnya itu bulanan, boleh. Nah, nisabnya beda, nisabnya 653 kilogram beras. Gaji panjenengan, penghasilan 1 bulan mau dikeluarkan zakatnya bulanan, boleh. Nanti akhir tahun sudah tidak keluar zakat lagi. Kecuali 1 tahun berikutnya masih 1 nisab, baru kena. Nah, 1 bulan gaji panjenengan pinten total, ini gajine selangkung yuto Pak Ustadz. Nah, potong dulu, sisihkan, dipotongkan untuk hidup 1 bulan, kebutuhan pokok 1 bulan. Diambil lagi untuk beli bensin, kerja 1 bulan. Ambil lagi untuk melunasi utang-utang, kebutuhan pokok 1 bulan, sembako. Sisanya berapa? Kalau sisanya di atas 653 kg beras, nek sak kilone 15.000 ya kurang lebih 9 yuto. Jadi duit 9 yuto ki berarti ra dienggo. Mampir di simpanan, itu yang kena zakat. Tuh. Ini berarti kalau tidak di atas 9 juta berarti belum kena zakat. Uang yang tidak dipakai itu namanya, itu yang nanti akan dihitung. Kalau mencapai 9 jutaan berarti kena zakat itu namanya. Jadi potong dulu dengan kebutuhan pokoknya dulu, jangan langsung diambil zakatnya. Belum tentu lo gaji gede kok mesti zakat ya, belum tentu. Kebutuhan pokoknya juga gede. Ini gajinya pinten niki? 50 juta ya Pak Ustadz. Lihat dulu kebutuhan pokoknya, hidupnya 1 bulan berapa, bensin berapa. Gajinya 50 juta, bojone 4. Nah, bojo siji anake 5. Nah, berarti anake 20 kuwi. Nah, sing 10 kuliah. Lah, sing 5 loro.
Sing telu jek nyusu. Bojo nomor 4 hamil meneh. Wah, melarat kuwi jenengane. Masa wong melarat kok bayar zakat? Nah, nggih. Nggih, mekan sekalian, wedalipun sampun telas ketingalipun. Nggih, mangke kalau ada bab-bab yang perlu ditanyakan, yang tidak jelas, ini penghasilan sewa ini, sewa itu, sewa kamar, sewa kos-kos itu zakatnya beda 5-10%. Nah, boleh ditanyakan lewat WA, telepon, silakan, jangan malu-malu supaya tidak salah, tidak berdosa. Mekaten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.